Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 12. Bener itu bang, Mami Safa menatap putranya itu, membuat Bian menghela napas berat. Bingung antara harus menambah kebohongan baru atau jujur dengan mengatakan semuanya. Bian kaget melihat mata Mami Safa berkaca-kaca. Mami cuma minta abang jujur, nggak ada satupun yang ditutupi. Kelemahan Bian adalah saat melihat maminya menangis. Ia bangkit dari duduknya dan berjongkok di samping kursi yang diduduki wanita parubaya itu. Bian menggenggam tangan Mami Safa. Maaf Mi. Setelah dua kata itu lolos, air mata Safa semakin tidak terbendung. Jadi dia cewek nggak bener. Kamu nggak usah lagi berhubungan sama dia, seru Omarati emosi. Tolong jangan memperpanjang masalah ini. Aku bakalan tanggung jawab. Aku bakal nikahin Hanin. Tubuh Hanin langsung menegang mendengar apa yang dikatakan oleh Bian. Ia menggelengkan kepalanya. Rencana mereka tidak seperti ini. Semua yang dikatakan Bian di luar rencana yang sudah disusun. Enggak, aku nggak mau. Aku masih sekolah. Hanin berdiri membuat kursi yang didudukinya berdecit. Semakin kaget semua orang dengan pengakuan Hanin yang masih sekolah. Oma Rati memegang lehernya yang tiba-tiba menegang. Fikra refleks mendekati Oma Rati. Bawa Oma ke dalam, Fik. Titah Papa Rafael. Lelaki itu mengurut pangkal hidungnya yang berdenyut. Apa ini bang? Tangis Mami Safa semakin pecah. Ia memukul pundak Bian melampiaskan amarahnya. Mi, tenang dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Ini semua nggak seperti apa yang dipikirkan. Iya, Hanin memang tinggal di apartemen aku, tapi aku nggak pernah sama sekali menyentuh Hanin, Mi. Percaya sama aku. Hanya itu yang dijelaskan Bian. Karena jika ia menceritakan apa yang terjadi pada Hanin, jelas ia tidak akan percaya. Apalagi Omarati yang mendengarnya. Tidak ingin membuat masalah semakin panjang, Bian mengambil jalur cepat dengan mengatakan ia akan menikahi Hanin. Tapi gadis itu jelas menolak dengan keras karena tidak mau menikah dengan Bian. Abang gak punya pilihan selain nikahin dia sekarang. Pilihan yang diberikan oleh Papa Rafael jelas bisa dengan cepat dijawab Bian. Jika Bian tidak memikirkan soal rencana yang sebenarnya, sekarang sudah sangat berantakan. Bukan tanpa alasan, Papa Rafael pun ingin percaya pada Bian, namun itu tidak bisa menjamin fakta. Tidak tahu apa memang sudah terjadi hal yang tidak diinginkan antara Bian dan Hanin. Maka menikah adalah keputusan yang paling tepat. Tapi Hanin masih sekolah, Pak. Kamu kapan lulus sekolah? Tanya Papa Rafael pada Hanin. Sekitar 5 bulan lagi Om, jawab Hanin. Kalian bisa nikah siri, seenggaknya nggak berzina. Kita ke rumah orang tua Hanin sekarang. Hanin gelagapan. Jangan Pak, kalian harus dinikahkan. Apa yang kalian lakukan dengan tinggal satu atap? Apapun alasannya, nggak bisa ditoleransi. Nin, kita bicara sebentar. Bian menarik tangan Hanin ke bagian belakang rumah. Apa yang mereka bicarakan jelas harus dirahasiakan dari yang lain. Bian pun tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Ia memang memprediksi jika akan ada soal pernikahan yang dibahas, dan rencana Bian akan menyetujui sambil mencari tambatan hati yang lain agar bisa menikahi wanita yang dicintainya. Bantuin gue, please. Apapun yang lo mau gue kasih, asal lo mau nikah sama gue buat beberapa bulan aja. Hanin tidak langsung menjawab, tapi apa yang ditawarkan oleh Bian jelas sangat menggiurkan. Tapi Hanin bukan melihat soal uangnya, tapi ia butuh bantuan lelaki itu untuk bisa bebas selama-lamanya. Apapun gue kasih,
Gue juga gak bakalan nyentuh lo kok, cuman pernikahan di atas kertas doang. Bian tahu apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan, tapi mau bagaimana lagi. Ia tidak suka menyelesaikan masalah yang rumit. Jika dengan menikahi Hanin semuanya akan selesai, maka Bian akan mengambil jalan itu. Karena jika ia menyangkal atau menceritakan semua yang terjadi, akan berujung Bian yang terus dijodohkan. Ia lelah dengan itu semua. Keputusan yang diambil Bian juga salah satu penyebabnya karena Om Marati. Om cuma harus bantuin aku lepas dari orang tuaku. Dahi Bian mengeringit. Orang tua lo? Maksudnya apa? Hanin terpaksa menceritakan semuanya pada Bian mengenai dirinya yang akan dijadikan wanita malam, makanya kabur dari kejaran para preman. Orang tua Hanin yang dari dulu berkecimpung di dunia haram itu ingin menjerumuskan anak-anaknya. Juga harapan mereka Hanin, karena kakak perempuan Hanin sudah lebih dulu kabur. Hanin dibesarkan dan disekolahkan agar mau dibujuk untuk bisa dijadikan salah satu bintang yang jelas akan mendatangkan banyak uang. Hanin sebenarnya juga sudah ada rencana untuk kabur, tapi ia beberapa kali gagal dan berujung disiksa. Aku cuma minta itu, bantu aku lepas dari mereka, Om. Aku juga mau hidup tenang, ujar Hanin dengan suara lirih. Air mata gadis itu menyeruak membasahi pipinya. Hatinya seperti teriris saat menceritakan semuanya. Kisah hidup yang baru diceritakannya pada Bian. Bahkan teman dan juga kekasihnya saja tidak tahu soal ini. Hanin berharap Bian akan benar-benar membantunya. Hanin pun rela menjadi istri sementara Bian. Yang terpenting ia memiliki harapan untuk masa depan yang cerah. Setelah itu ia berharap nanti bisa melanjutkan hubungan dengan Devan. Bahkan Hanin masih mengharapkan orang tuanya berubah dan meninggalkan dunia haram itu untuk hidup normal. Bian merasa iba pada Hanin. Selama ini ia berpikir jika hidupnya yang berat, padahal hanya masalah kecil yang menghadang. Tapi ternyata masalah Hanin lebih berat, apalagi gadis itu menjalani semuanya sendiri. Kabur dari orang tua hanya untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Oke, gue bakalan bantu lo, tapi ingat, soal ini cuma lo dan gue yang tahu, Bian memperingati. Hanin mengangguk. Hapus air mata lo itu, jangan sampai lo bikin gue kecewa. Gue juga bakalan bantuin lo lepas dari semua masalah lo. Makasih Om, aku janji bakalan nurut sama Om. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Sebaik apapun orang tua mendidik, itu tidak akan bisa menjamin sang anak menjadi sosok yang sempurna baik dalam segala hal. Padahal Bian adalah cucu seorang pemuka agama. Tapi kembali lagi, jalan hidup dan masalah orang berbeda. Mungkin ini adalah cobaan rumah tangga untuk Mami Safa, anaknya yang membuat masalah. Selama ini hidupnya tenang-tenang saja, hanya dipusingkan masalah Bian yang keras kepala dan tidak pernah nurut. Tapi masalah yang ada saat ini lebih berat dari sebelumnya. Sebagai orang tua, Mami Safa dan Papa Rafael jelas kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bian. Namun semuanya sudah terjadi, dan hal yang paling tepat adalah menikahkan Bian dan Hanin. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Mendadak nikah, apakah mereka beneran akan nikah? Takutnya kalau beneran nikah jadi jodoh beneran. Bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian di posisi Bian, kayak malah merepotkan diri deh. Mending jujur kalau mimin. Oke, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.